Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang root conflict analysis atau yang kita kenal sebagai RCA+. Ya, jadi mungkin teman-teman juga sudah pernah mendengar ada RCA, di mana RCA itu adalah root cause analysis. Sedangkan di sini untuk trees yang kita gunakan adalah RCA+ yang merupakan kependekan dari root conflict analysis. Ya, jadi untuk melakukan analisa menggunakan trace, yang pertama adalah kita harus bisa melakukan analisa permasalahan terlebih dahulu. Ya, masih ingat di pertemuan sebelumnya 4 langkah trace. Yang pertama adalah identifikasi permasalahan, dan yang kedua abstraksi permasalahan sehingga kita dapatkan abstract solution, dan pada akhirnya kita mendapatkan solusi nyatanya. Dan RCA+ atau root conflict analysis ini akan kita gunakan untuk melakukan analisa permasalahan. Ya, diharapkan dengan menggunakan RCA+ ini kita bisa memahami permasalahan dengan lebih dalam lagi, karena kita akan mencari tahu apa saja sih akar-akar permasalahan yang terjadi, dan itu yang akan kita coba untuk selesaikan. Karena ketika kita bisa menyelesaikan akar permasalahan, maka permasalahan yang ada di atasnya tidak akan muncul, karena yang menjadi yang menjadi akarnya itu bisa kita hilangkan. Terus bagaimana sih cara kita menggunakan RCA+ ini? Untuk RCA+ ini kita gunakan untuk melakukan analisa permasalahan dengan mencari tahu akar-akarnya yang terjadi di bawahnya itu apa saja. Dan ini kita lakukan ketika kita ingin memahami sebuah permasalahan dengan lebih dalam dan mencari tahu permasalahan utama atau yang menjadi akar masalahnya itu apa sih, sehingga kita bisa mendapatkan kontradiksi dari analisa RCA+ ini, dan itu yang akan kita selesaikan menggunakan 40 prinsip dari TRIS. Setelah kita mengetahui dari abstrak setelah kita mengetahui permasalahannya dengan lebih dalam, maka kita bisa menggunakan abstract problem dari TRIS, di mana di situ ada 39 parameter untuk yang matriks lama dan ada 43 parameter untuk matriks baru. Ini materinya semuanya sudah saya share di Edmodo. Silahkan dipelajari tentang tentang beberapa tadi ya untuk abstrak problemnya. Dan dari abstrak problem tersebut yang akan kita terjemahkan menjadi abstrak solution yang berupa 40 prinsip inventif. Ini juga ada di file Excel yang sudah saya lampirkan juga di Edmodo dari minggu lalu. Dan dari 40 solusi ini bukan solusi real dari permasalahan, tapi lebih ke rekomendasi yang diberikan oleh TRIS untuk menyelesaikan permasalahan yang kita miliki dari kontradiksi-kontradiksi yang sudah kita dapatkan di RCA+. Kemudian setelah kita gunakan matriks berupa Excel tersebut dan kita dapatkan rekomendasi solusi, nah kita bisa mendapatkan ya kira-kira solusi akhirnya itu seperti apa. Ya, kita ketika sudah sampai di solusi spesifik itu kembali lagi ke pengalaman dan juga pengetahuan dari desainernya, dari orang yang melakukan analisa menggunakan TRIS tersebut. Jadi langkah TRIS yang tadi awalnya pertama kita gunakan RCA+. Kita gunakan untuk mencari akar permasalahan dan mendapatkan kontradiksi. Kemudian kita tentukan abstrak
problemnya dari 39 parameter yang ada di file PDF yang saya lampirkan dari 39 parameter tersebut. Nah, dari 39 dari kontradiksinya kita cari dari matriks kontradiksi sehingga kita dapatkan solusi yang merupakan bagian dari 40 prinsip. Dari beberapa 40 prinsip tersebut yang kita gunakan untuk mengenerate solusi untuk permasalahan yang kita miliki. Kapan sih kita perlu menggunakan RCA Plus ini atau Root Conflict Analysis? Nah, RCA Plus ini kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang spesifik. Jadi permasalahan spesifik ini adalah bagian kecil dari sebuah sistem. Ya, misalkan di sini sistemnya dari teman-teman memiliki botol minuman. Nah, di situ permasalahannya adalah air suka merembes keluar dari botol. Nah, itu kan sudah permasalahan yang spesifik. Jadi hanya bagian kecil dari sebuah sistem. Mau kita juga bisa menyelesaikan permasalahan besar pada sebuah sistem. Jadi lebih ke permasalahan umumnya, misalkan mobil. Nah, permasalahan pada mobil itu apa? Misalkan mobilnya konsumsi bahan bakarnya tinggi. Nah, itu adalah permasalahan-permasalahan yang lebih besar pada sebuah sistem. Dan juga dengan kita melakukan RCA Plus ini, melakukan analisa akar permasalahan, kita bisa melakukan prediksi dan mengeliminasi kira-kira kegagalan apa yang mungkin terjadi. Karena ketika kita melakukan analisa akar permasalahan, nah di situ kan kita mencoba untuk memahami, oh kira-kira mungkin hal tersebut bisa terjadi. Dan mungkin sebenarnya itu belum terjadi, dan agar tidak terjadi maka kita selesaikan kontradiksinya. Dan RCA Plus ini kita gunakan untuk melakukan pemetaan antara efek dan juga penyebab dari sebuah permasalahan. Dengan menggunakan RCA Plus kita bisa melakukan identifikasi penyebab-penyebab yang mungkin tidak terlihat karena kita melakukan analisa yang mendalam terkait sebuah permasalahan tersebut, dan kita bisa mengenali potensi-potensi kegagalan pada sebuah sistem sehingga kita bisa melakukan improvement atau memperbaiki sistem tersebut sebelum kegagalan terjadi. Dan kita gunakan RCA Plus ini, ya kita bisa gunakan analisa RCA Plus kapanpun dan untuk segala macam permasalahan, karena untuk RCA Plus ini tidak hanya berfokus di permasalahan teknis, teman-teman bisa melakukan analisa di kehidupan sehari-hari, misalkan kenapa malas kuliah, kenapa suka terlambat datang kuliah, ya itu juga bisa teman-teman lakukan analisa menggunakan RCA Plus ini jika memang teman-teman ingin menyelesaikan permasalahan tersebut, atau karena ya memang ya itu dianggap bukan sebuah masalah ya, atau ya buat sebagian orang, ya, saya rasa sih bukan buat sebagian orang tapi buat semua orang masalah keterlambatan itu adalah bukan hal yang positif, itu adalah hal negatif dan harusnya bisa dihilangkan. Ya, misalkan di sini saya contohkan untuk kontradiksi untuk analisa RCA Plus. Misalkan di sini ada negatif effect atau sebuah hal yang buruk yang terjadi pada sebuah sistem adalah long travel time. Jadi waktu yang digunakan untuk perjalanan itu cukup panjang. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan waktu perjalanannya ini panjang? Ya, ini contohnya misalkan case-nya itu teman-teman berangkat dari rumah ke kampus dan itu memerlukan waktu yang panjang. Kira-kira apa sih yang menyebabkan kita memerlukan waktu yang panjang untuk berangkat dari rumah menuju kampus atau tempat kerja?
ternyata yang menjadi akar permasalahannya adalah karena kendaraannya berhenti di lampu merah. Nah, ini menjadi sebuah akar permasalahan apa yang menyebabkan waktu perjalanannya panjang ya. Mungkin karena apalagi di jam-jam sibuk biasanya kan semua orang keluar di waktu yang sama, misalkan di saat pagi hari antara jam 7 sampai jam 8 ketika semua orang pergi berangkat bekerja dan juga pergi berangkat sekolah. Nah, di sini terus banyak kendaraan yang berhenti di lampu merah sehingga menimbulkan kemacetan dan akhirnya efek negatifnya ini adalah waktu perjalanannya menjadi lebih panjang. Nah, kira-kira ada nggak efek positif ketika sebuah kendaraan itu berhenti di lampu merah? Ya, ya. Jadi efek positifnya ketika ada kendaraan yang berhenti di lampu merah adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan pada kendaraan tersebut. Jadi di sini ini adalah efek positif dari adanya lampu merah. Ya, mungkin kalau kita mau kalau nggak ada efek positifnya ya kita bisa menghilangkan lampu merah tersebut ya, atau dari lampu lalu lintas ini bisa kita hilangkan kalau dia tidak memiliki efek positif. Tetapi keberadaan lampu lalu lintas tersebut diperuntukkan untuk mencegah terjadinya tabrakan atau kecelakaan pada kendaraan, sehingga di sini kondisinya adalah dari kondisi adanya lampu lalu lintas ini dia merupakan kontradiksi karena dia memiliki efek positif dan juga memiliki efek negatif. Adanya lampu lalu lintas, efek positifnya untuk mencegah kecelakaan dan efek negatifnya adalah waktu yang diperlukan untuk perjalanan menjadi cukup lama. Ya, ini adalah contoh untuk melakukan root cause analysis. Di video selanjutnya nanti akan dibahas tentang rules bagaimana menggunakan RCA+. Contoh lain dari kontradiksi misalkan di sini adalah permasalahannya poor ergonomi, jadi kurang ergonomis atau ergonomisnya jelek. Apa sih yang menyebabkan ergonomisnya jelek? Di sini adalah ukuran handphone yang kecil. Jadi ini case yang diambil adalah case pada handphone dan handphone tersebut dirasa memiliki ergonomis yang jelek. Dan akar permasalahan dari ergonomis yang jelek ini yang menyebabkan ergonomi jelek ini adalah ukuran handphone yang kecil. Lalu ukuran handphone yang kecil ini ada efek positifnya atau tidak? Dan ternyata dia memiliki efek positif yaitu lebih portable atau lebih ringkas untuk digunakan. Ya, jadi di sini small mobile phone atau handphone yang kecil ini ternyata adalah sebuah hal yang kontradiksi. Dia memiliki kelebihan portable, sedangkan kekurangannya adalah ergonominya menjadi kurang. Nah, contoh lain thermal permasalahannya di sini adalah mechanical deformation. Yang menyebabkan adanya mechanical deformation apa sih? Ternyata karena adanya thermal insulation layer pada fuel cell. Tapi dia memiliki efek positif sehingga thermal insulation-nya lebih bagus. Nah, contoh lainnya misalkan di sini ada kerusakan pada struktur. Apa sih yang menyebabkan kerusakan pada struktur? Ternyata pendinginan pada roda selama proses produksi. Kemudian ada efek positifnya enggak? Dan di sini efek positifnya adalah kita bisa menghilangkan panas. Tapi efek negatifnya strukturnya menjadi rusak. Nah, sehingga kita tidak bisa menghilangkan dari proses cooling tire ini, proses pendinginan pada pada ban. Karena kalau kita hilangkan proses pendinginan ini, kita tidak bisa menghilangkan
panas pada bahan tersebut ketika diproduksi, tetapi efek negatifnya adalah strukturnya menjadi rusak. Ya, demikian beberapa contoh kontradiksi. Ya, silakan dipelajari lagi untuk contoh-contoh kontradiksi. Dan di sini untuk kontradiksi itu sendiri ada 3 macam. Yang pertama adalah dari administrative contradiction, yaitu kita mengetahui ada sebuah hal yang buruk atau ada efek negatif, tetapi kita tidak tahu bagaimana melakukannya. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan dengan efek negatif tersebut. Kita tidak tahu bagaimana cara mengubah dari efek negatif tersebut. Itu yang kita sebut sebagai administrative contradiction. Kemudian yang berikutnya adalah dari technical contradiction. Technical contradiction ini adalah merupakan efek positif dan negatif. Ini yang akan kita gunakan untuk di 40 prinsip pada TRIS. Jadi technical contradiction ini yang akan kita terjemahkan ke 39 parameter tersebut sebelum kita gunakan matriks untuk 40 prinsip pada TRIS. Kemudian kontradiksi yang terakhir yaitu physical contradiction. Physical contradiction ini terdiri dari 2 hal yang berkontradiksi. Jadi kondisi Jadi physical contradiction ini adalah dari akar permasalahan yang memiliki efek positif tadi ya. Jadi yang memiliki plus minus ini yang kita sebut sebagai physical contradiction. Ya, untuk menyelesaikan sebuah kontradiksi itu memang sulit. Maka dari itu dari TRIS di sini sudah menyediakan beberapa solusi yang bisa kita gunakan. Dan yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya juga bahwa dari TRIS ini sudah dilakukan analisa yang cukup dalam dengan melakukan analisa dari jutaan paten dan sudah didapatkan pola berpikir dari masing-masing invensi di tiap paten tersebut yang dirangkum menjadi 40 prinsip ini. Oleh karena itu kita bisa gunakan 40 prinsip ini untuk menyelesaikan kontradiksi yang terjadi. Dan kontradiksi ini harus dihilangkan. Tidak boleh ada kompromi, karena kompromi itu tidak menyelesaikan permasalahan ya. Seperti contoh di video sebelumnya ketika ada kasus rebutan nonton TV. Rebutan nonton TV, ya kalau kompromi kita berdiskusi terlebih dahulu lah, itu kan tidak menyebabkan tidak menyelesaikan permasalahan. Bagaimana jika hal tersebut terjadi setiap hari? Nah, makanya akhirnya solusinya adalah ya udah beli TV baru, berarti tiap hari tidak perlu ada diskusi atau rebutan televisi seperti itu ya. Jadi dengan kita melakukan kompromi ya mungkin kita bisa menghilangkan efek negatifnya hanya untuk sesaat atau kita hanya sedikit melemahkan dari efek negatifnya, tetapi hal tersebut akan terus terjadi berulang dan berulang. Oleh karena itu kontradiksi ini harus dihilangkan. Dengan kita menyelesaikan dari kontradiksi ya kita bisa keluar dari permasalahan, ya, mungkin dari permasalahan yang paling utama bisa kita selesaikan dengan menyelesaikan kontradiksi-kontradiksi yang ada di bawahnya atau akar-akar permasalahan tersebut. Kalau kita selesaikan, kita bisa menyelesaikan secara keseluruhan dari permasalahan yang ada. Dan bahkan bisa jadi dengan kita melakukan analisa kontradiksi ini dan mengeliminasi kontradiksi, ya kita bisa menemukan sebuah inovasi yang inventif, yang ada, yang baru ya. Dan dari TRIS sendiri di sini banyak sekali guidelines yang diberikan. Diharapkan dari TRIS ini
teman-teman bisa memiliki pemikiran yang di luar dari pemikiran yang ada saat ini. Oke, untuk pengenalan tentang RCA Plus cukupkan di video ini. Di video berikutnya kita akan membahas tentang rules dari RCA Plus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.